Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Juneldi, NIM 17060023. Saya mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen mata kuliah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada pembahasan ini akan membahas dengan referensi buku Pembangunan Ekonomi Jilid 2, Todaro. Khusus pembahasan saya yaitu pada bab 10 mengenai lingkungan dan pembangunan. Namun topik yang saya bahas di sini yaitu poin 10.5 dan poin 10.6. Sebelum kita memahami lebih lanjut atau membahas lebih lanjut, apa sih hubungan antara lingkungan dan pembangunan? Secara sederhana kita bisa logikakan seperti ini. Ketika pemerintah ingin memacu pembangunan ekonominya, mereka mendatangkan investasi asing membangun pabrik. Dengan demikian, lapangan pekerjaan akan terbuka lebih luas, permintaan akan produk-produk bahan baku akan meningkat, dan produksi meningkat, output yang hasilkan akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian pada daerah tersebut. Namun, itu kita bahas dari kacamata ekonomi. Kemudian, bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkannya? Apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas lingkungan? Bayangkan ketika pembangunan pabrik itu meningkat, bagaimana berapa besar polusi yang ditimbulkannya, pencemaran udara yang diakibatkan, pencemaran tanah, pencemaran air, dan kerusakan lainnya. Tentu hal ini berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan atau menimbulkan namanya degradasi lingkungan. Kita bisa melihat ini melalui analisis kurva Kuznets. Mungkin bisa kita lihat dari materi sebelumnya yang membahas mengenai kurva Kuznets. Jadi terdapat adanya trade-off antara pembangunan dan lingkungan, sehingga pemerintah harus memperhatikan hal ini karena akan berdampak pada kualitas lingkungan, memiliki keterkaitan antara lingkungan dan kualitas lingkungan dan pembangunan. Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan pembangunan, tetapi di satu sisi lingkungan juga akan terancam. Oleh karena ini hal ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Namun pembahasan saya akan fokus kepada 10.5 dan 10.6, di mana akan membahas mengenai permasalahan lingkungan perkotaan akibat pembangunan. Itu pada 10.5, pembangunan perkotaan memiliki pengaruh terhadap kondisi lingkungan. Topik utama yang dibahas pada pembahasan ini yaitu permasalahan lingkungan yang ada pada pemukiman kumuh di perkotaan. Kita lihat bagaimana pemukiman kumuh di berbagai kota-kota besar khususnya di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu kita sering melihat atau mendengar berita di TV mengenai permasalahan lingkungan kumuh, pemukiman kumuh, masyarakat di daerah perkotaan Jakarta yang membangun perumahan di daerah sepanjang kali atau sungai. Tentu hal ini akan berdampak negatif. Kemudian kita lihat apa sih penyebabnya. Bayangkan seperti ini, ketika di perkotaan itu fasilitas lebih lengkap, sarana dan prasarana lebih lengkap, peluang mendapatkan pekerjaan lebih tinggi, sehingga dengan demikian masyarakat akan lebih tertarik untuk pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena memiliki keterbatasan kemampuan, bayangkan ketika mereka tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar yang ada, oleh lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan, tentu hal ini akan berdampak pada mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka bekerja pada sektor-sektor yang non formal. Dengan demikian pendapatan mereka akan rendah, tidak mampu membeli perumahan secara resmi. Kemudian mereka akan membangun perumahan di daerah-daerah yang terlarang seperti di bantaran sungai atau kali, atau bahkan di kolong jembatan. Hal ini sudah lumrah di negara-negara berkembang. Kemudian permasalahan lainnya seperti permasalahan di pasar-pasar tradisional di negara-negara, di kota-kota negara berkembang. Kita masih melihat bagaimana kondisi kebersihan, permasalahan kebersihan, selokan yang masih terbuka yang berbau menyengat, sehingga akan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Contoh lainnya yaitu adanya pembangunan pabrik atau pembangunan industri yang berdekatan dengan perumahan masyarakat. Kita bisa melihat contohnya di Pulau Jawa itu di kawasan-kawasan industri. Hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Contoh sederhananya yang dapat kita lihat sebenarnya, kita pergi ke kota Padang, kita akan berkendara ke daerah Pengambiran di jalan bypass. Kita melihat banyak sekali pabrik-pabrik pengolahan karet.
ketika kita lewat baunya sangat menyengat. Itu merupakan salah satu dampak negatif dari adanya pabrik. Itu merupakan contoh sederhana, belum lagi di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Bayangkan berapa besar dampak negatif yang ada di kota-kota besar di Indonesia akibat adanya industri tersebut. Kemudian hal ini merupakan permasalahan sebenarnya harus kita pahami. Kemudian karena adanya permasalahan tersebut, tentu kita harus paham apa sih solusi yang dapat kita carikan atau solusi yang dapat kita berikan. Untuk mencari solusi tersebut, kita harus memahami apa sumber penyebab dari permasalahan tersebut. Faktor pertama yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah proses industrialisasi. Itu adanya proses industri besar-besaran di daerah perkotaan. Banyak perusahaan-perusahaan, bahkan pemerintah ingin membangun pabrik atau industrinya di pabrik dan industrinya di daerah perkotaan, sehingga menarik masyarakat untuk datang ke perkotaan, menarik masyarakat ke perkotaan sehingga terjadi penumpukan. Selain itu, dengan meningkatnya penduduk masyarakat, dengan meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan, maka penggunaan seperti transportasi, alat transportasi itu akan meningkat sehingga akan meningkatkan namanya polusi. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya permasalahan di lingkungan perkotaan yang menimbulkan pemukiman kumuh dan permasalahan lingkungan lainnya. Kemudian apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif pada lingkungan akibat adanya kegiatan industri ada di perkotaan? Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan kita dapat melihatnya pada kurva pada peraga 5 yang memperlihatkan bagaimana pemerintah dapat mengintervensi pemakaian suatu produk. Kita beranggapan bahwa produk yang digunakan ini adalah produk yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Bayangkan kalau kita seperti kita beranggapan bahwa produk ini adalah mobil kendaraan bermotor karena menghasilkan gas buang atau gas emisi yang dapat mencemari lingkungan. Kalau jumlahnya banyak, tentu akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Kita lihat bahwa pada awalnya masyarakat akan diharuskan membayar untuk mendapatkan sejumlah produk tersebut pada harga MCP atau biaya privat yang harus dikeluarkan, sehingga konsumsi dan produksi berada pada kondisi QM. Namun karena pemerintah beranggapan bahwa produk ini merupakan salah satu penyebab pencemaran udara, penyebab kerusakan lingkungan, pemerintah berupaya untuk menurunkan konsumsi produk tersebut melalui yang namanya pajak sehingga meningkatkan biaya. Hal ini dinamakan dengan biaya sosial yang harus dikeluarkan, yaitu biaya pribadi yang dikeluarkan oleh individu untuk dapat mengkonsumsi barang tersebut ditambah dengan biaya berupa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, di mana pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah sebagai dana untuk memperbaiki kondisi lingkungan nantinya, sehingga sehingga harga yang diterima yang berlaku bagi individu atau bagi konsumen itu akan meningkat. Dengan meningkatnya harga yang harus dibayarkan, tentu daya beli akan turun sehingga permintaan produk akan ikut turun. Dengan peningkatan produk akan turun, konsumsi akan turun, produksi juga ikut turun. Namun di sisi produsen, mereka akan menerima harga yang lebih rendah karena mereka juga akan ikut membayar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai biaya sosial yang akan dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan nantinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya sosial ini berupa pajak yang dikeluarkan pemerintah akan mengurangi konsumsi dan produksi yang pada produk-produk yang dianggap memiliki berdampak negatif terhadap lingkungan. Ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi konsumsi terhadap suatu produk tertentu. Namun kita lihat bahwa dalam jangka panjang ternyata pertumbuhan ekonomi yang pesat itu justru akan meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan atau pajak yang akan dibayarkan. Hal ini dapat kita lihat pada pada peraga 10.10.6 memperlihatkan bahwa ketika perekonomian tumbuh dengan pesat yang digambarkan oleh permintaan atau D di sini, di mana kalau permintaan itu tinggi menandakan daya beli masyarakat tinggi, pendapatan masyarakat tinggi, sehingga dengan permintaan yang tinggi akan mendorong produksi juga bagi produsen, akan memberikan insentif bagi produsen karena banyaknya permintaan masyarakat,
akan barang tersebut. Dengan demikian ekonomi akan tumbuh. Sehingga dengan anggapan perekonomian ini akan tumbuh, maka akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan. Karena apa? Ketika kita mengkonsumsi suatu barang, suatu jenis barang atau produk yang memiliki dampak pada negatif pada lingkungan, dalam jangka panjang tentu produksinya, tentu konsumsi dan pemakaiannya akan meningkat. Pemakaian meningkat ini akan semakin memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian dapat memberikan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Otomatis kerusakan lingkungan yang lebih parah, kita diharuskan membayar, tentu biaya yang harus dikeluarkan akan semakin tinggi. Makanya dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dan ekonomi yang booming itu akan memberikan dampak pada semakin tingginya biaya sosial yang harus dibayarkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Hal inilah yang menjadi gambaran yang harus kita pahami bersama, adanya kerusakan lingkungan itu akibat pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan faktor pertama, sedangkan faktor yang kedua yang menimbulkan permasalahan lingkungan pada pemukiman kumuh di perkotaan adalah adanya penumpukan masyarakat serta permasalahan air bersih dan sanitasi yang ada di lingkungan perkotaan. Kita sering melihat masyarakat yang berada di pedesaan cenderung untuk pergi atau merantau ke perkotaan karena mereka beranggapan bahwa di perkotaan memiliki peluang yang lebih besar. Hal ini memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita lihat bahwa peluang-peluang pekerjaan yang paling banyak itu ada di perkotaan. Kemudian belum lagi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini akan menarik keinginan masyarakat untuk datang ke perkotaan. Sehingga sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, akan meningkatkan lingkungan kumuh di perkotaan. Kemudian permasalahan lainnya yaitu masalah sanitasi dan air bersih. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang esensial di negara-negara berkembang, bahwa akses air bersih dan sanitasi ini merupakan salah satu permasalahan yang masih yang dialami oleh masyarakat di perkotaan. Hal ini kenapa? Karena masih keterbatasan teknologi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan nantinya, yang pada intinya adalah di perkotaan munculnya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh inilah yang menjadi sumber dari berbagai permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa permasalahan lingkungan pada pemukiman kumuh di perkotaan itu pada dasarnya disebabkan oleh dua, yaitu industri besar-besaran yang pada daerah perkotaan yang menimbulkan berbagai efek-efek negatif walaupun memacu pertumbuhan ekonomi, dan faktor yang kedua adalah efek dari penumpukan serta permasalahan pada akses air bersih dan sanitasi. Inilah permasalahan pada 10.5. Kemudian kita masuk kepada pembahasan 10.6, yaitu membahas mengenai biaya lokal dan biaya global yang harus dikeluarkan akibat adanya kerusakan hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa antara pembangunan dan lingkungan memiliki hubungan yang trade off, di mana ketika pembangunan ingin dipacu, maka lingkungan akan dikorbankan atau risiko kerusakan lingkungan akan semakin besar. Pada pembahasan ini akan mengkhususkan pada masalah di kerusakan hutan. Coba bayangkan suatu negara berkembang ingin maju, mereka membabat hutannya, membuka pertambangan, karena pertambangan merupakan salah satu bidang perekonomian yang memiliki nilai tambah yang tinggi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga, sehingga kerusakan lingkungan pada hutan tidak dapat dihindarkan walaupun memiliki dampak ekonomi yang besar. Hal ini akan berdampak pada kesehatan global secara umumnya. Karena apa? Coba bayangkan ketika kerusakan hutan tersebut terjadi pada hutan hujan tropis yang menjadi sumber paru-paru dunia, seperti hutan di Kalimantan, hutan Amazon di Brazil, di Argentina, di Amerika Latin, dan sebagainya, rusak akibat adanya pembukaan pertambangan. Hal itu akan berdampak negatif bagi global. Coba bayangkan bagaimana perubahan cuaca tersebut, bagaimana perubahan cuaca akibat adanya kerusakan hutan memiliki dampak yang negatif terhadap bidang pertanian, kesehatan, belum lagi masalah bencana alam yang ditimbulkannya, serta perubahan cuaca mendadak ini akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Selain adanya proses pertambangan yang menyebabkan kerusakan hutan, contoh kerusakan hutan lainnya yang disebabkan adanya program-program transmigrasi dari pemerintah, seperti yang dibahas dalam buku Todaro ini, bahwa
kegiatan-kegiatan pemerintah dalam transmigrasi memindahkan penduduk dari daerah yang padat seperti dari Jawa ke daerah yang kurang padat seperti ke Pulau Kalimantan, Papua, dan Sumatera akan berdampak pada kerusakan hutan. Karena apa? Mereka yang dipindahkan ini akan dicarikan tempat baru, lahan baru yang akan dijadikan perumahan bagi mereka, tempat usaha mereka. Pemerintah akan membuka hutan sebagai lahan bagi masyarakat yang baru dipindahkan tersebut. Otomatis akan menimbulkan kerusakan hutan. Makna kerusakan hutan di sini apa? Yaitu berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan tersebut karena dialihfungsikan menjadi perumahan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Jika kita lihat dalam jangka panjang, hal ini akan sangat berpengaruh negatif terhadap kondisi lingkungan, kondisi kesehatan global. Karena apa? Perubahan cuaca, iklim, dan lain sebagainya akan sangat berpengaruh pada kesehatan dunia. Hal ini tentu diperlukan adanya upaya dari pemerintah, baik dari pemerintah lokal maupun pemerintah secara nasional ataupun internasional, dunia internasional, dalam memperbaiki kondisi lingkungan tersebut. Bukan hanya lagi sekedar pemerintah lokal yang harus mengeluarkan biaya atau biaya lokal yang harus dikeluarkan, namun dalam negara-negara lain secara global juga memiliki kewajiban yang sama untuk memperbaiki kondisi lingkungan tersebut. Karena apa? Kita melihat bahwa memang bukan hanya penyebab dari kerusakan hutan itu disebabkan oleh oleh negara itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh negara-negara asing. Karena negara asing menanamkan modalnya di suatu negara, membuka pabrik, membuka pertambangannya. Kebanyakan kita melihat bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan tambang asing yang juga ikut terlibat dalam pembukaan lahan di negara-negara berkembang. Karena negara-negara berkembang biasanya mengupayakan untuk mendatangkan investor asing dari luar negeri. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah lokal terhadap kerusakan lingkungan hutan di negara-negara berkembang, namun secara global negara-negara lain juga bertanggung jawab agar untuk jangka panjang kondisi lingkungan itu dapat terjaga dengan baik dan dapat menjamin kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Mungkin demikianlah pembahasan saya pada buku Todaro mengenai bab 10 poin 10.5 dan 10.6. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan apabila ada kesalahan seperti kesalahan penyebutan dan contoh, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.